Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya yakin dalam kehidupan kita, baik itu di lingkungan pendidikan seperti sekolah, ya, tempat kuliah, bahkan juga di lingkungan pekerjaan, kita pernah merasa apa yang kita lakukan tidak pernah cukup baik di mata orang lain, atau adanya intimidasi-intimidasi iblis yang selalu melemahkan kita dalam mengerjakan suatu hal atau pekerjaan. Padahal kita sudah melakukan secara maksimal segala pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Dan karena faktor-faktor ini, pada akhirnya kita mulai melemah dengan tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kita menjadi kehilangan alasan untuk melakukan segala sesuatu. Kita kehilangan motivasi untuk kita bisa berinovasi. Kali ini saya mau saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan untuk menyadari bahwa apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, itu berarti Tuhan sudah tahu bahwa kita dapat mengerjakannya dengan baik, serta sesuai dengan kemampuan atau kekuatan kita. Dan biarkan Tuhan menilik dan menyelidiki hati kita. Apakah kita benar-benar setia dengan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dalam Lukas 16 ayat 10 mengatakan seperti ini, saudara. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Yang terpenting dalam setiap apa yang kita kerjakan dan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita adalah bagaimana kita mau tetap setia dan konsisten dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tanggung jawab kita. Dan tetaplah percaya dan setia bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah dari Tuhan. Sehingga kita mengerjakannya itu benar-benar hanya seperti untuk Tuhan gitu ya. Jadikanlah Tuhan itu sebagai tujuan hidup kita. Jangan hanya menjadi sekedar gaya hidup saja, tetapi jadikanlah Tuhan tujuan hidup kita. Agar sampai kita mati pun kita masih mempunyai alasan yang kuat untuk terus setia dengan apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena pada saat kita mau setia, buah-buah kesetiaan itu akan muncul dengan sendirinya. Dan itu dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memang melihat hati, tetapi manusia melihat apa yang manusia bisa lihat. Jadi kita pun juga harus melakukan apapun itu dengan penuh kesetiaan dan penuh tanggung jawab. Sampai pada akhirnya orang lain pun dapat merasakan buah dari kesetiaan kita. Walaupun memang akan ada orang-orang yang akan mencoba untuk menjatuhkan kita, tetapi kita percaya orang-orang yang setia di dalam Tuhan sudah mendapatkan balasannya sendiri. Sudah ada berkatnya tersendiri. Efesus 6 ayat 8 berkata demikian, saudara. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi walaupun kita sudah melakukan yang terbaik tetapi tidak mendapatkan apresiasi, Tuhan sudah mengapresiasi kita terlebih dahulu. Biarlah kita terus diproses Tuhan. Kesetiaan kita diuji, iman kita terus diproses untuk menjadi dewasa sampai Tuhan akan mempercayakan kita dengan perkara-perkara yang lebih besar dalam kehidupan kita. Kita akan semakin dewasa dalam iman dan Tuhan akan memberikan perkara yang besar juga dengan berkatnya yang besar juga. Sesuai sampai mana Tuhan bisa bawa kedewasaan iman kita. Jadi, saudara, tetaplah setia walaupun lingkungan, walaupun realita hidup kita terkadang menjadi suatu tantangan yang besar. Tetapi kalau kita mempunyai alasan yang kuat, sebesar apapun tantangannya, kita pasti akan bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Apalagi dengan menyadari kita mempunyai Allah yang lebih besar dari apapun. Kekuatan kita sebagai manusia memang terbatas. Tetapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.